Ayo segera bawa ke dalam. Langsung saya periksa. Intan. Intan? Intan? Intan, kamu di mana, sayang? Intan? Intan? Intan, kamu di mana? Mama. Ma. Istighfar sayang. Tenang ya. Kamu ingat, dulu kamu sering ngomong sesuatu sama aku. Kalau aku lagi nggak punya jawaban atas pertanyaan aku, kalau aku lagi nggak punya solusi atas masalah yang lagi aku hadepin, kalau aku lagi ngerasa kesasar, kalau aku lagi nggak tahu harus mutusin apa, jalan yang mana, aku harus apa? Kamu bilang aku harus doa, aku harus minta sama Gusti Allah. Kamu ingat itu kan? Iya, Mas. Sayang, kita masih punya Allah. Allah akan jaga Intan. Sekarang kita tinggal berdoa sama Allah. Iya, Mas. Salat yuk. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, tolong lindungi Intan. Kembalikanlah dia dengan selamat. Sekeluarga kami sangat merindukan dia, ya Allah. Tolong bawakan Intan kembali kepada kami. Ada suara mobil. Siapa yang datang? Apa mungkin? Mirza! Mirza, Intan di mana? Aku nggak tahu, Mai. Mungkin mereka nggak jadi bawa Intan gara-gara aku. Semua ini salah aku, Mai. Mirza, berhenti ngomongin diri kamu. Kamu udah ngelakuin terbaik yang kamu bisa. Semaksimal yang kamu mampu. Ini udah di luar kendali kita. Udah waktunya kita libatkan polisi. Nggak, Mai. Kita nggak boleh ngelibatin polisi, Mai. Kamu tahu kan? Ciluk itu ngancem kita, Mai. Kalau Intan kenapa-napa gimana? Ya Allah.
lagi? Aku tuh harus ngelakuin apa lagi? Ya Allah, aku kangen sama mama. Aku pengen pulang ya Allah. Tolongin aku ya Allah. Kenapa sayang? Intan, Mas. Intan. Intan kenapa? Aku nggak tahu kenapa aku dengar suara Intan. Mama sama Papa cuma mikirin Intan aja. Gak ada yang peduli sama aku. Oma, Kamu sepertinya kesal sekali. Pasti karena mama kamu, ya. Sudahlah. Kita berdua dalam rumah ini seperti orang asing. Mama dan papa kamu tidak memperdulikan kita berdua. Itu pasti gara-gara anak haram itu, si Intan. Dan gara-gara dia, papa kamu, anak kandung Oma sendiri, berani dia bentak-bentak Oma, maki-maki Oma, marah-marahin Oma, coba. Sri, duitnya di mana? Sudah saya simpan di lemari ibu. Tadi pasti tidak ada yang lihat. Punya inisiatif juga kamu. Bagus kalau begitu. Tapi anak itu di mana, Intan? Ibu tidak usah khawatir. Dia sudah berada di tempat yang aman. Apa ibu mau saya habisi dia sekarang? Jangan. Biar aku sendiri yang habisi dia. Pakai tanganku sendiri. Oke anak haram, ini balasan yang pantas untuk kamu. Sebentar lagi kamu gak akan bisa ganggu keluarga aku lagi. Duduk dulu sayang. Mas Intan di mana ya, Mas? Pasti baik-baik aja kan, Mas? Kamu harus percaya kalau Allah ngejagain Intan selalu. Maya sama Mirza, mereka punya berita apa ya? Sayang, aku mau ngomong dulu sama Maya sama Mirza. Semoga mereka punya berita baik. Kamu di sini aja ya. Kita ngobrol di luar.
Mama jangan nangis terus dong. Jangan mikirin Intan mulu. Aku nggak mau mama sakit cuma gara-gara mikirin Intan. Mama khawatir sama Intan. Intan tuh sekarang ada di mana? Mama takut kalau misalkan Intan itu kenapa-napa, sayang. Mama masih aja doain Intan. Padahal kan aku ada di sini. Di depan Mama. Hah? Sebenarnya ini rumah siapa ya? Siapa yang bawa aku ke sini? Kenapa nggak ada orang? Aduh, kok aku lapar banget ya? Aku harus kabur sebelum om jahat itu nangkap aku. Aduh, gimana ini? Aku gak bisa kabur. Padahal aku tuh udah susah payah kabur dari gudang. Ternyata aku ketangkap lagi sama om jahat itu. Makanan nggak ya di sana? Alhamdulillah. Mereka bawa uang yang dibawa Mirza. Tapi mereka nggak ngasihin Intan kepada Mirza. Jadi mereka ambil uangnya tapi mereka nggak kasih Intan. Itu brengsek namanya. Mai, menurut Mas, satu-satunya jalan yang kita punya sekarang cuma lapor polisi. Enggak. Jangan pernah libatin polisi. Mereka tuh ngancam kita kalau Intan kenapa-napa gimana? Itu alasan klasik. Mereka buat peraturan sendiri, kita suruh kasih uangnya, mereka akan balikin Intan. Mereka yang langgar sendiri, kita udah kasih uangnya, Intan gak dibalikin ke kita. Kita nggak tahu mereka siapa. Kita nggak tahu mereka ada di mana. Ada jalan lain. Menurut saya, Mirza, kita harus lapor polisi. Ya udah. Mungkin sekarang kita masuk dulu. Aku harus cerita sama Naila. Mama pasti khawatir banget sama aku. Gimana kalau sakit mama kumat lagi gara-gara ini? Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selama ini Engkau selalu mengabulkan doa-doaku. Aku berdoa supaya bisa tinggal sama Mama. Tolong Kau kabulkan. Dan sekarang aku mohon Engkau jagain Mama ya Allah. Jangan sampai Mama sakit ya Allah. Dan aku mohon selamatkan aku dari sini ya Allah. Supaya aku bisa ketemu sama Mama lagi. Amin.
Aku jadi ingat sama Eyang. Eyang kan pernah ngajarin aku buat zikir. Biasanya sih Eyang pakai tasbih. Tapi Eyang juga bilang, aku bisa berzikir pakai jari. Gimana Mas? Ada kabar soal Intan? Maaf sayang. Mereka belum dapat kabar soal Intan. Maksud kamu apa sih, Mas? Sampai sekarang Intan belum ketemu. Kamu harus cari Intan sekarang atau aku yang cari aja deh, Mas. Aku mau cari Intan sekarang, Mas. Mas, gimana pun caranya kamu harus cari Intan sekarang, Mas. Aku gak mau kehilangan Intan, Mas. Mas, kamu harus cari Intan sekarang. Kamu harus tenang sayang. Aku janji aku akan terus cari Intan sampai ketemu. Kita semua akan cari Intan buat kamu. Ardi. Sebentar lagi kamu akan luluh dengan permohonan perempuan stres itu. Terus Ibu maunya bagaimana, Bu? Sekarang juga kamu ambil anak haram itu, bawa ke gedung Pratama. Kamu tahu kan gedung itu? Iya Bu, saya tahu. Kamu tunggu saya di sana sampai saya datang. Baik Bu. Malam ini, malam terakhirnya. Dan aku akan hidup tenang lagi seperti semula. Apalagi yang akan dilakukannya terhadap anak itu? Kenapa kaki lu? Bukan urusan lo, Jak. Di mana anak itu? Maksud lo apa? Lo gak usah belaga. Gua tahu apa yang lo lakuin. Di mana anak itu? Maksudnya si Mirza apaan? Apa dia tahu gue yang udah nyulik Intan? Tapi gue harus tetap tenang, biar dia nggak curiga. Anak siapa? Bilang sama gua di mana anak itu? Anak siapa, Jak? Lo tahu gua gak pernah macam-macam kan? Ha? Gua bisa ngabisin lo. Ya, sakit. Lo tahu apa yang bisa gua lakuin sama lo? Lo bilang sama gua di mana anak itu? Iya, Jak. Iya. Lo lepasin dulu, gua. Gua nggak tahu, Jak. Tadinya anak itu emang sama gua. Dan sekarang gua nggak tahu dia melarikan diri kemana. Lo ngomong apaan lo? Lo ngomong yang bener lo? Gua udah ngomong yang bener, Jak. Itu anak kabur. Dan gua nggak tahu dia lari kemana. Siapa yang suruh lo? Nenek tua itu? Jak. Oke, Jak, oke. Lo tahan dulu. Gue bakal bilang sama lo. Gue bisa jelasin ke lo semua. Gue emang diupah sama nenek tua itu. Untuk dibayar 300 juta. Tapi gue nggak tahu, Jak. Tuh anak nekat. Gue nggak tahu dia lari kemana. Jadi lu jangan salahin gue. Jak.
kasih aku kesempatan buat ketemu sama Mama. Aku gak minta apa-apa lagi ya Allah. Aku cuma pengen ketemu sama Mama. Mama. Tolong lepasin aku. Aku mau ketemu sama Mama. Mama pasti sekarang lagi nungguin aku. Dan Mama pasti sedih kalau aku nggak pulang-pulang. Aku mau dibawa kemana? Diam. Ikut saja. Saya OTW. Bu, Ibu punya anak nggak? Gimana caranya aku keluar ya? Ngomong apa sama mereka biar mereka nggak curiga? Apa Bu Rina sudah sampai di sini? Kasihan anak itu. Dia begitu ketakutan. Aku kenapa dibawa ke sini ya? Aku mau diapain? Tak ada yang bisa selamat kalau jatuh dari atas gedung itu. Dari siapa? Nomor gak dikenal, Mas. Halo. Intan ada di tangan saya. Kalau bisa segeralah datang ke gedung Pratama sekarang. Halo, Intan. Nah, kamu di sana kan, Nak? Halo, Intan. Mas. Sayang, kamu di sini dulu ya. Biar aku ngomong sama Maya. Sebentar. Tiara, kamu jaga Mama. Ya. Udah Mama. Ada apa, Maya? Mas, tadi orang yang nelfon aku itu, dia ngasih tauin aku tentang keberadaan Intan. Aku harus jemput Intan ke sana. Yaudah, Mas ikut. Mas jangan, Mas. Itu bukan ide bagus, jangan. Orang itu bilang supaya aku jemput Intan ke sana sendirian. Gak boleh ajak orang lain. Aku takutnya aku malah ambil resiko yang ada Intan malah celaka. Udah deh, mending Mas di sini aja. Mas tunggu kabar dari aku ya. Aku bakal kabarin Mas. Mas jagain Kalela ya. Maya, Mas nggak akan ngambil resiko ngebiarin kamu pergi sendiri. Kamu coba telepon Mirza. Coba telepon dia sekarang. Mirza, kamu di mana? Di mana ya Ardi sama Maya? Tadi kan ada di ruang tamu. Jangan-jangan mereka sudah menerima kabar tentang Intan. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus segera menyusun rencana baru.
Ma, udah dong Ma. Mama jangan tangisin Intan terus. Udah, biarin aja dia hilang. Masih ada aku, Ma. Heh, perempuan stres. Nangis aja kerjaan kamu. Budak kupingku dengerin kamu nangis setiap hari. Hari ini gak ada ampun lagi buat kamu. Aku akan selesaikan urusan aku dengan anak haram kamu itu. Nggak semudah itu Ibu Murta yang jahat. Apa maksud kamu, hah? Lempar batu sembunyi tangan, iya? Nah ini dia. Ini biang kerok dari semua kekacauan ini. Minggir kamu laki-laki bajingan. Minggir kamu, minggir. Mau mana Bu? Bu, Minggir. Bu, masuk Bu. Biar Minggir. semua orang tahu Minggir. siapa biang keladi semua ini Bu. Siapa biang masalah semua ini Bu. Ada apa nih Mirza? Jelasin semuanya. Sini Bu. Sini. Apa sih? Lepasin. Masuk. Tadi yang telepon siapa ya? Apa iya dia bersama Intan? Tapi gimana kalau ini semua cuma tipuan? Ayo, turun. Turun. Lepasin aku. Lepasin aku, Bu. Lepasin. Aku cuma mau pulang, Bu. Bu, aku mohon, Bu. Aku pengen ketemu sama mama aku. Mama pasti nungguin aku. Tolong lepasin aku, Bu. Mama lagi sakit dan dia butuhin aku. Tolong, Bu. Aduh, lepasin apa-apaan sih? Lepasin. Jelasin ada apa itu. Tanya sendiri sama Bu Rina. Dan Bu Rina ini orang yang paling bertanggung jawab atas hilangnya Intan. Sialan kamu. Di mana anak saya, ha? Kembalikan anak saya sekarang. Oma nggak apa-apa. Tiara, kamu jangan pernah manggil dia Oma ya. Dia ini bukan Oma kamu. Sekarang kamu pilih. Kamu lebih pilih Oma kamu atau ibu kamu sendiri? Kamu harus pilih sekarang. Perempuan gila, stres. Apa kamu lupa? Hah? Aku yang membesarkan anak ini. Ketika hidup kamu tidak berguna, kamu jadi orang gila. Dia ini milik aku. Dari kecil aku besarkan dia, aku rawat dia. Dia pasti akan memilih aku daripada memilih kamu, perempuan gila. Ya sekarang tinggal Tiara pilih aja. Tiara lebih pilih Oma atau aku? Aku ibu kamu yang udah melahirkan kamu ya Tiara. Kalau Naila dibiarin gini terus-terusan, dia bisa kumat lagi. Sayang, hei, sayang kamu harus tenang. Kamu nggak boleh kayak gini. Kamu nggak bisa ngebiarin Tiara milih antara kamu ataupun Mama. Tapi mama kamu ini bukan mama kamu kok, aku yakin.
Dia bukan ibu kamu kok, Mas. Dia orang jahat. Gak pantas dia jadi ibu kamu. Heh, kamu dengar gak, Ri? Apa yang sudah dia katakan? Setelah dia menghancurkan keluarga ini, sekarang dia menghasut kamu kalau mama ini bukan ibu kamu. Coba! Tapi aku yakin kok, kamu emang bukan ibunya Ardi kan? Mana ada seorang ibu yang tega melakukan seperti ini kepada anaknya?